A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Sampul Hitam. Untuk cerita kali ini masih melanjutkan cerita yang sebelumnya yang berjudul Susu Kalajengking. Cerita ini ditulis oleh Novita Jungkook. Oh ya, sebelum masuk ke lanjut, bagi teman-teman yang belum subscribe, Mang Sukir minta bantuannya untuk subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan cerita-cerita dari Mang Sukir. Dan jangan lupa share channel ini agar channelnya semakin ramai. Dan tak usah berlama-lama, bagaimanakah untuk kelanjutan cerita ini? Ini dia kisahnya. Selamat mendengarkan. Usai diperiksa dan dokter memberikannya resep yang akan ditebus di apotek, Sari bisa lega karena ternyata dia tidak menderita sakit. Terburu-buru ia segera meminum obatnya karena rasa sakit mulai menyerang pada apemnya. Apa mungkin salah satu dari mereka? Tapi Santi sudah mati dibunuh Kakang, batin Sari. Dia tahu bahwa Santi adalah orang yang mengirim santet padanya, karena kurap itu tidak pernah sembuh sampai sekarang. Hanya saja tidak melebar dan hanya tetap di satu tempat itu saja. Teringat tadi ada suaminya yang datang. Sari segera bergegas pulang dan tiba di rumah dengan cepat. Arya sama sekali tidak mau masuk ke dalam rumah. Dia berdiri di tepi jalan sambil menunggunya. Mobil Sari segera masuk. Dia bergegas menemui Arya dan mengajaknya masuk. Terlihat wajah Arya tidak seperti biasanya yang memandang dia dengan lembut. Kini pandangannya terlihat tajam. Sari tidak tahu, biar bagaimanapun suaminya ini bukanlah manusia normal. Di dalam tubuhnya ada titisan darah iblis yang sangat kejam. Hanya selama ini diam karena bisa diredam. Tidak seperti Purnama yang memang sama sekali tidak menahannya. Ayo masuk, Mas. Maaf tadi aku lagi buru-buru. Sari menggandeng tangan suaminya. Kita bicara di sini saja. Aku tidak bisa masuk ke dalam, tolak Arya. Jangan gitu dong. Kamu kenapa sih? Gak enak dilihat tetangga. Sari agak merajuk manja. Arya mengusap wajahnya kasar sambil membuang nafas. Sebisa mungkin dia tidak terbawa emosi ketika akan bicara pada istrinya yang dicintainya ini. Memang luka yang sangat hebat datangnya dari orang yang paling dekat dari kita. Menurutmu kenapa aku menentang keinginan Kak Purnama? Dan kenapa pula aku sampai memutuskan hubungan dengannya? Arya bertanya sambil menatap Sari. Karena kamu sangat mencintai aku, jawab Sari sambil cengengesan tanpa rasa bersalah. Bila kamu tahu aku sangat mencintaimu, kenapa kamu tega melakukan ini padaku, Sari? Arya berkata pedih. Sari langsung terbelalak mendengar ucapan suaminya. Firasatnya mengatakan bahwa Arya sudah tahu semuanya. Kini dia mulai memutar otak untuk mencari alasan dan bahkan bila bisa, dia ingin terlihat seperti korban. Aku melakukan apa, Mas? Memangnya apa yang sudah aku lakukan? Sari malah bertanya enteng. Apa perlu kukatakan satu persatu? Aku masih di sini karena cinta dan juga janjiku pada ibuku, Sar. Urat di leher Arya sampai menonjol keluar saking menahan emosi yang akan meledak. Mas, sebenarnya dengan cinta saja kita tak akan bisa hidup. Bila aku hidup dengan cintamu, maka aku akan jadi miskin dan selamanya tidak punya apa-apa, ketus Sari. Kau tentu sudah tahu bahwa aku memang orang miskin dan tidak punya pendidikan. Lalu kenapa kau masih mendekati aku? Bentak Arya. Sari tersurut mundur mendengar bentakannya Arya. Marahnya orang pendiam dan selalu kalem dan lemah lembut sangatlah bahaya dan menakutkan. Lalu sekarang kau mau apa, ha? Kalau mau cerai ya cerai saja. Aku masih bisa hidup walau tanpa kau.
Bahkan aku akan bisa lebih bebas. Sari balas membentak. Kau tidak menyesal? Tidak adakah sedikit niatmu untuk minta maaf padaku? Lirih Arya. Memangnya salahku apa? Yang kujual itu tubuhku. Kenapa pula aku harus minta maaf padamu? Sengit Sari. Baiklah, kakakku tidak pernah salah menilai orang. Arya tersenyum ketir. Begitu muak telinga Sari mendengar Arya menyebut kakaknya terus. Apalagi memang sekarang Sari begitu benci dengan yang namanya Purnama. Karena wanita itu lebih cantik dari dirinya. Tentu saja Sari iri. Aku bisa mendapatkan 1000 kali lipat pria yang lebih baik dari kau. Kau itu hanya sampah yang dibuang oleh ibu kandungmu sendiri. Hina Sari. Arya tidak ingin membalas ucapan Sari yang sangat menyakitkan hatinya itu. Lagi pula itu memang kenyataannya bahwa dia dibuang oleh ibu kandungnya sendiri. Mulai saat ini kita akan berpisah. Kau bukan istriku lagi, tegas Arya. Bagus. Jijik juga aku punya suami miskin yang banyak tingkah macam kau. Bentak Sari merasa sangat kesal. Dengan emosinya yang sangat meluap, Sari membanting pagar rumahnya dan masuk ke dalam rumah. Sebenarnya dia tidak terima juga karena Arya menceraikan dirinya. Singkat cerita, gundukan tanah yang mulai rata namun masih terawat dengan baik, kini tengah disiram oleh air mata dari seorang pria yang menangis meratapi nasibnya. Mengadu kepada sang ibu atas kepahitan rumah tangga yang telah ia jalani. Kini dia resmi menyandang status duda. Pernikahan Sari dan Arya hanya dilakukan secara agama saja, sehingga mereka bisa dengan mudah bercerai dari wanita itu. Rasanya begitu sakit ketika wanita yang amat ia cintai malah tega berbohong dan berhubungan badan dengan pria lain. Entah memang ini kemampuannya karena titisan iblis, atau memang petunjuk dari Allah. Arya bisa melihat semua yang telah istrinya perbuat meski jarak mereka lumayan jauh. Semula Arya mengira itu hanya halusinasinya saja dan bahkan dia menolak percaya pada ucapan sang kakak. Namun pemandangan yang datang ketika tengah malam itu terus saja datang, seolah memang menyuruh Arya percaya dan segera mengambil tindakan yang tepat. Kini dengan keyakinan penuh dan juga hati yang luka, Arya pulang ke kampung untuk memohon pengampunan kepada kakaknya. Mungkin saja nanti Purnama akan membantainya habis-habisan. Namun itu sudah menjadi resikonya karena berani membantah kakak yang sudah amat menyayanginya. Ibu, doakan aku agar jangan mati sekarang ya. Aku sebenarnya takut mau menemui kakak, Bu. Arya memeluk Nisan Laras. Penjaga makamannya melihat dari kejauhan sambil tersenyum. Karena dia sudah mengenal anaknya Laras ini, Arya masih betah di sana sambil menceritakan segala kesedihan hatinya. Apa kabar ibu di sana? Baik-baik saja. Aku yang sedang tidak baik, Bu. Rasanya sakit sekali. Aku tidak bisa menepati janjiku padamu. Lirih Arya sambil mengelus nisan ibunya. Kini aku sudah bercerai. Aku janji tidak akan menikah lagi. Ibu jangan khawatir ya. Aku tidak akan seperti ayah kok, janji Arya. Usai menumpahkan keluh kesah dan menumpahkan keberaniannya, Arya pulang menuju rumah peninggalan ibunya. Langkah ini terasa sangat berat karena dia sudah membayangkan bagaimana reaksinya Purnama. Mas Zidan, tolong lindungi aku. Hanya kamu harapanku, Mas. Arya membatin mengharapkan bantuan dari abang iparnya. Karena Purnama hanya bisa luluh bila dibujuk oleh suaminya. Dan ini memang sepenuhnya salah Arya karena sudah membangkang dan tetap percaya kepada sang istri walau sudah mendapatkan penampakan. Hati ini semakin berdebar kencang. Arya memutuskan untuk berhenti dulu di pos ronda. Menenangkan pikirannya yang berkecamuk tidak karuan. Merebahkan diri sebentar saja.
Loh, Arya, kapan sampai pulangnya? Asga telah lama tiba-tiba menegur. Baru saja. Sampean apa kabar? Arya berjabat tangan. Malah nanyain kabar aku. Aku lo ya penasaran selama ini sampean kemana perginya. Asga tanpa semangat. Aku salah langkah. Dan sekarang ragu pula untuk melangkah lagi. Keluh Arya. Asga mendengarkan dengan seksama cerita dari Arya. Namun Arya tidak membuka aibnya Sari yang jualan apem legit. Dia hanya mengatakan telah bercerai karena ada masalah lain. Biar bagaimanapun dia tidak ingin membuka aibnya orang. Namanya juga rumah tangga, Mas. Bahkan siapa juga yang akan menduga kalau aku bakal jadi duda dalam waktu yang sangat singkat. Saut Asga. Sabar ya. Kita sama-sama duda sekarang. Cengir Arya. Asga tersenyum ketir bila ingat istrinya yang sudah meninggal karena kecelakaan. Nisa tertabrak truk muatan sawit ketika akan pergi belanja dan meninggal di tempat. Padahal mereka saat itu baru saja menikah beberapa bulan. Asga seperti orang gila yang sangat kalang kabut kehilangan wanita yang amat ia cintai. Ayo antarkan ke rumahnya Mbak Pur. Nggak mungkin juga sampai dihajar sampai mati. Manalah tega dia, ajak Asga. Memang tidak akan sampai mati. Palingan ya setengah mati. Kamu ndak tahu dia orangnya begitu. Apalagi ini murni salahku, rutuk Arya. Tapi lebih bagus kalau sampai minta maaf sekarang. Nanti kalau kelamaan bisa tambah naik darah dia, ujar Asga. Akhirnya Arya dan Asga pun meninggalkan pos ronda. Kini mereka sama-sama menuju rumahnya Purnama. Arya masih sama tidak bisa membayangkan hukuman apa yang akan ia terima nanti. Singkat cerita. Minggir, awas kamu Mas. Akan kubunuh saja bocah sialan ini. Purnama meronta dalam pelukan suaminya. Ngucap dek, dia adikmu sendiri. Kita boleh marah kepadanya, namun jangan gunakan kekerasan. Nasihat Zidan. Aku sudah tidak bisa menahannya. Dari awal ku katakan bahwa dia bukan wanita yang baik. Namun dia tidak percaya. Purnama dengan emosinya yang meledak-ledak. Arya hanya menunduk sambil berdiri ketakutan. Kemarahan kakaknya sangat ia takuti. Apalagi dia memang membuat kesalahan yang amat fatal. Asga yang tadi mencoba menenangkan Arya pun ikut mati kutu jadinya. Istighfar Pur. Ingat jahitanmu masih basah di bawah sana. Nanti koyak lagi kalau kau begitu, ujar Maharani. Bahaya kalau sampai robek Pur. Malah jadi terowongan Casablanca nanti lubang ularnya Zidan, sambung Nilam. Diam kau kuntilanak. Ikut campur saja kalian, bentak Purnama. Tiga pria itu kaget dengan bentakan Purnama yang sangat keras. Terlebih dia membentak tempat kosong. Tentu saja mereka tidak bisa melihat keberadaannya Maharani dan juga Nilam. Jangan macam-macam kau Nilam. Ular betina sedang naik darah. Habis nanti kau, bisik Maharani. Kau juga. Dia pun marah padamu, ujar Nilam. Masa iya dia marah padaku juga? Maharani tidak percaya. Jadi kau pikir dia hanya membentakku? Dia tadi menyebut kalian, rutuk Nilam. Heh Purnama, kau marah padaku juga? Aku ini kakakmu loh. Maharani tidak terima. Diam atau ku satukan kau dengan Adi di pura sana, ancam Purnama. Maharani melipat mulutnya mendengar ancaman Purnama.
Masa dia harus bersatu lagi pada orang yang sudah memperkosa dan membunuhnya? Udahlah, gak usah dengarkan dia. Lebih bagus kita gibah saja, ajak Nilam. Nah, itu ide bagus. Ada gosip apa yang masih hangat? Maharani tampak semangat. Gigi Purnama gemeletuk menahan emosinya. Kuntilanak itu sudah anteng karena mendapatkan bahan untuk gibah. Ternyata mulut wanita tetap suka gibah walau sudah menjadi kuntilanak sekalipun. Apa kau sudah tidak sayang pada istrimu yang cantik dan baik hati itu? Bahkan dia tidak mau menerima nafkah darimu karena takut padamu, sindir Purnama tajam. Maafkan aku, Kak, lirih Arya. Mesin cuci hancur berantakan karena dibanting oleh Purnama. Zidan dan Aska melongo melihat betapa kuatnya wanita yang usai melahirkan ini. Serasa akan lepas jantung Arya melihat kemarahan kakaknya yang sangat membabi buta. Tampaknya Purnama amat kesal karena Arya tidak menuruti ucapannya sejak dulu, malah terus bersama dengan wanita yang kelakuannya sangat pinal. Hingga Zidan tidak kuat lagi menahan istrinya yang terus berontak. Purnama mengibaskan tangan ke saudara dan seketika cuaca menjadi gelap seperti malam. Tetangga yang tadi melihat pertengkaran juga mendadak tertidur. Hanya ada Zidan dan Aska yang menjadi saksi pertengkaran dua siluman ini. Purnama yang merubah wujudnya menjadi manusia setengah ular dan menyerang Arya dengan amarahnya yang sangat besar itu. Di luar dugaan semua orang, Arya pun berubah wujud menjadi seperti dulu. Purnama menyeringai menunjukkan taringnya yang mencuat tajam. Ekor mereka berbeda warna. Pohon kelapa tumbang dihantam ekornya Purnama yang seharusnya menghantam tubuh adiknya malah menghantam pohon kelapa. Arya cepat berkelit melilit pohon kelapa yang di sebelah lagi. Aku minta maaf padamu, Kak. Mari hentikan ini. Kenapa aku jadi ular lagi begini? Panik Arya. Karena memang kodrat kita dilahirkan sebagai ular. Dan seharusnya otak kita juga pintar. Kau juga bisa melihat bayangan masa akan datang. Bahkan sesuatu yang sedang tidak terjadi di depan matamu pun kau bisa melihat, bentak Purnama. Tolong dengarkan penjelasanku, Kak. Aku memiliki... Belum sempat Arya menyelesaikan ucapannya, Purnama sudah membeli tubuh adiknya dengan sangat kencang. Arya mencengkeram ekor kakaknya dengan erat karena tubuhnya seakan mau patah. Bahkan darah juga keluar dari mulut dan hidungnya. Zidan panik karena takut bila adik iparnya sampai mati di tangan Purnama. Sedangkan kini Purnama mendekatkan wajahnya di hadapan Arya yang sedang meringis kesakitan. Aku yang menjaga dan membesarkanmu selama ini. Tapi kenapa kau berani memutuskan hubungan denganku hanya demi wanita itu? Geram Purnama. Kakak, maafkan aku. Arya semakin lemas. Tidak masalah bila kau memang membela istrimu dan sedikit menjauh dariku. Tapi setidaknya harus wanita yang baik dan tidak mengkhianatimu. Daripada kau hidup seperti itu, lebih baik kubunuh saja kau, bentak Purnama. Jangan, Purnama, kau gila. Maharani terbang mendekati kedua adiknya. Diam kau Maharani. Purnama masih berani membentak kakaknya. Lepaskan dia, Pur. Jangan gelap mata. Lawan iblis yang berbisik itu. Nilam juga ikut melerai. Darah iblis Purnama terasa mendidih sehingga dia sangat berambisi ingin menghabisi adiknya saja. Zidan panik melihat istrinya yang agak dikuasai oleh iblis yang memang masih bersemayam. Kumohon lawan dia, Purnama. Jangan kau ikuti bisikan itu, bekik Zidan. Arya dan Purnama sama-sama melanting terpental. Cahaya putih menghantam mereka yang sedang terlibat perkelahian. Iblis yang sejak tadi bersorak pun harus menelan kekecewaan lagi karena gagal menjadikan Purnama sosok jahat. Rasakan itu. Ngeyel kau kubilangi.
Ibu pasti marah padamu. Maharani berkacak pinggang di hadapan Purnama. Kenapa kalian membelanya tanpa melihat situasiku? Kalian pikir aku begini karena egoku? Teriak Purnama. Kakak, maafkan aku. Kumohon ampuni aku. Ini memang semua salahku. Arya merangkak memeluk ekor kakaknya. Darah segar menyembur dari mulut Arya membasahi sisik Purnama yang berkilat hitam. Dia terluka ketika tadi Purnama membelitnya dengan erat. Purnama pun juga tersentak kaget melihat adiknya yang terluka dalam. Maafkan aku. Maafkan karena aku melukai perasaanmu. Namun aku punya alasan, Kak. Ibu tidak mau bila aku sampai cerai dan seperti ayah kita. Ibu takut aku begitu. Arya menangis sambil menahan sakitnya. Aku melarangmu sejak belum menikah, Arya. Kau yang keras kepala melarikan diri dan menikahi jalang sialan itu. Purnama sudah tidak bisa lagi menahan air matanya. Memang itu salahku sepenuhnya. Aku tidak mendengarkan ucapanmu. Aku sungguh menyesal sekarang. Ampuni aku, Kak. Arya mengakui kesalahannya. Perlahan bentuk Purnama kembali menjadi manusia normal lagi. Arya juga sudah tidak menjadi setengah ular. Namun dia langsung terjungkal ke tanah akibat luka dalam yang ia derita. Cuaca gelap pun berubah menjadi terang. Kebetulan Nay lewat dan melihat anaknya tergeletak di bawah kaki Purnama. Dia berlari menghampiri untuk melihat keadaan Arya. Apa yang kamu lakukan pada adikmu, Purnama? Pekik Nay ketakutan. Jauhkan tanganmu. Jangan ikut campur urusan kami. Arya menyentak tangan wanita ini. Arya, apa kamu tidak apa-apa, Nak? Nay masih berusaha mendekati Arya. Apa urusannya denganmu? Kau bukan siapa-siapa bagi kami. Tidak usah berlagak peduli. Sentak Arya. Sepertinya kau sudah sembuh. Pergi ke pura untuk mengurus ayahmu, suruh Purnama. Tidak. Kenapa kau suruh Arya berurusan dengan dia, Purnama? Pekik Nay. Purnama menatap Nay yang sebenarnya adalah ibu kandung mereka. Namun Nay membuangnya karena mereka memiliki darah iblis di dalam tubuh. Untungnya adalah ras yang menampung dan menyayangi mereka seperti anak kandungnya sendiri. Kau sudah membuang kami. Tidak ada hakmu untuk bicara. Geram Purnama. Kasihan adikmu, Purnama. Kenapa kau suruh dia mengurus pura sialan itu? Nay masih tidak terima. Malas berdebat dengan orang yang sangat dibencinya. Purnama menarik kerah belakang baju Arya dan membawanya masuk ke dalam rumah. Aska dan Zidan menahan tawa melihat Arya yang dicangking seperti anak kucing saja. Apa sih sebenarnya silsilah keluarga mereka? Kok aku semakin tidak mengerti? Rutuk Aska. Yang menyuruhmu untuk mengerti ya siapa? Zidan berucap pelan. Sepertinya sampean sudah terkena racunnya Mbak Pur. Omonganmu selalu pedas. Kesal Aska. Ya tiap malam menyatu. Otomatis ya kami jadi satu. Jawab Zidan enteng. Hei, sopankah Anda bicara begitu di depan Duda? Sewot Aska. Zidan tertawa mengejek dan masuk ke dalam rumah karena mendengar putri mereka yang menangis. Aska juga malah ikut masuk karena dia memang sedang tidak ada kerjaan juga. Apalagi yang mereka lakukan di dalam sana? Tanya Aska sedikit berbisik. Biarkan saja. Kalau ada suara berisik ya paling Aska dibanting. Jawab Zidan. Sampean pernah dibanting dak Mas?
Tanya Aska. Melihat Zidan yang tidak langsung menjawab pertanyaannya, Aska jadi curiga kalau pria ini pernah dibanting istrinya. Ngaku sampean, tuding Aska. Itu dia ndak sengaja, bukan karena keinginannya kok. Zidan masih membela Purnama. Memang saat itu Zidan juga merasa salah karena sudah menerima makanan dari Fatma. Purnama yang cemburu pun gelap mata dan membanting Zidan ke lantai bersama dengan mangkok lauk yang Fatma berikan. Singkat cerita, di tempat lain, Mbak Bedu menatap Sari dengan penuh amarah dan disertai ketakutan. Wanita yang memakai sosok keramat ini malah melanggar pantangan dengan melakukan kesalahan yang amat fatal. Susuk kalajengking termasuk susuk yang sangat kuat pengaruh jinnya. Bahkan nyawa bisa menjadi taruhan bila tidak hati-hati. Kenapa kau sampai gila membunuh hewan itu? Di mana pikiranmu? Bentak Mbak Bedu. Aku lupa, Mbah. Entah kenapa kok aku bisa lupa. Sari ketakutan. Sekarang kau harus menanggung resikonya. Aku tidak mau berurusan denganmu lagi. Usir Mbak Bedu. Tolong jangan begitu, Mbah. Buatkan aku susuk yang lain, pinta Sari. Di mana otakmu? Susuk itu saja belum tahu akhirnya bagaimana. Mau malah menambah susuk lagi, geram Mbak Bedu. Otak Sari sungguh tidak bisa berpikir jernih. Yang penting adalah menghasilkan uang banyak dan bergelimang harta, tidak memikirkan bagaimana nanti ganjaran yang akan ia terima. Mbak Bedu tanpa menunduk ketika bayangan hitam menatapnya dengan penuh amarah. Pangeran Kalajengking adalah jin yang amat jahat. Anak kundik zaman kerajaan ini sering menyiksa dan mengambil nyawa manusia bila sudah melanggar pantangan darinya. Dan Sari bukan hanya melanggar pantangan saja, melainkan membunuh anak mereka berdua. Kalajengking itu yang ia bunuh itu adalah anak gaibnya ketika sering berhubungan badan dengan Kolopati. Padahal bila Sari tidak membunuhnya, kekayaan akan terus menghampiri dirinya. Pergilah dari sini. Aku tidak bisa menolongmu. Mbah Bedu sudah angkat tangan. Dengan pikiran yang amat kalut karena apemnya sudah tidak mendapatkan pelanggan, Sari pun pergi meninggalkan rumah dukun ini. Segala macam cara ia pikirkan untuk mendapatkan pelanggan lagi. Tunggu, kan ibu dulu juga jualan seperti aku. Apa ku tanya saja resepnya dari dia? Sekalian pulang kampung untuk pamer mobil. Biar Arya itu menyesal, pikir Sari. Kini dia memutuskan untuk pulang kampung dulu menjenguk ibunya. Tak lupa ia membeli banyak belanjaan sebagai oleh-oleh, menyenangkan hati ibunya. Bahkan dia juga membeli emas untuk sang ibu. Pokoknya dia bertekad untuk mengkait kembali hati ibunya. Mobil siapa itu? Kok berhenti di depan rumah kita? Lita heran melihat mobil mewah berhenti. Ndak tahu juga. Apa ndak temanmu? Ujar Bu Mima. Mana ada temanku punya mobil begini, Bi? Sanggah Lita. Lita dan Bu Mima terperangah ketika melihat wanita berpakaian mini berkacamata hitam turun dari mobil. Bukan hanya mereka saja yang kaget. Para tetangga pun melongo melihat wanita yang sangat cantik itu. Itu Sari. Wah, cantik sekali dia, ujar Pak Wandi. Cantik sih cantik, tapi kok pakaiannya begitu, cetus Pak Joko. Ada yang kagum dan ada juga yang mencela karena baju Sari sangat kurang bahan. Terlebih yang sudah tua, tentu mereka sangat geli melihat cara berpakaiannya Sari. Lah kan benar, mungkin saja dia tidak kabur dengan Arya. Dia ke kota jangan-jangan kayak ibunya dulu, tuduh Bu Semah. Bisa jadi, buat jatuh tak jauh dari pohonnya, bisik Bu Ina. Tidak peduli dengan omongan orang-orang yang terus menatapnya.
Sari mengeluarkan paper bag yang jumlahnya sangat banyak, membuat iri orang yang memang jiwanya iri dengki. Sari, kemana saja kamu? Bu Mima antara mau marah dan sedih melihat anaknya pulang. Aku cari uang ke kota, Bu. Udah, ayo bantuin aku bawa ini masuk, ajak Sari kepada Lita juga. Banyak banget bawaan kamu, Kak. Kamu jadi orang kaya atau di kota? Lita sangat penasaran. Sari hanya melambaikan tangan sambil tersenyum sombong. Setelah semua barang masuk ke dalam rumah, mereka segera menutup pintu. Dari mana saja kamu, Sar? Apa benar kamu lari bersama Arya? Bu Mima langsung memberondong dengan pertanyaan. Udah, Ibu tenang saja. Aku tidak dengannya kok, jawab Sari. Untunglah kamu sudah tidak bersama dia. Pokoknya Ibu tidak mau punya menantu Arya. Bisa habis nanti Ibu dihajar dengan Purnama, tegas Bu Mima. Dihajar? Dia sering menyakiti Ibu, kaget Sari. Bukan cuma Bibi saja, Kak. Aku juga pernah ditendangnya. Walau itu sungguh kurang ajar, geram Lita. Dasar jalang gila. Awas saja kau nanti. Pasti akan kubalas wanita edan itu. Sari penuh dendam kepada Purnama. Bu Mima gembira melihat isi oleh-oleh yang anaknya bawakan. Lita juga mengambil yang menjadi bagiannya. Mereka dengan riang menerima semua oleh-oleh ini, tanpa memikirkan uang dari mana untuk membelinya. Bersambung, nantikan kelanjutan ceritanya di video berikutnya. Mang Sukir pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.